sebelumnya kan belum ada lagi kan. Nah, minggu kemarin sudah coba untuk praktek tentang konfigurasi ekstensi diaphragm pada software. Nah, ini sudah dicobakan oleh si Naswa sama si Ida kemarin. Nah, ternyata prakteknya itu gagal karena tidak ada jaringan. Ternyata harus ada jaringan dulu baru bisa. Nah, jadi Bapak ubah menjadi prakteknya menjadi offline menggunakan Cisco pakai tracer lagi. Cisco pakai tracer. Nah, Cisco pakai tracer. Nah, jadi tahu nggak ekstensi diaphragm itu apa? Nah, pernah ada ketika kelas 2 dulu mengenal tentang VoIP. Tahu VoIP? Ada nggak pernah mendengar kata VoIP? Saya nggak tahu kan Java rumah LJ. Nah, jadi VoIP itu apa? Merupakan layanan panggilan suara dengan menggunakan jaringan internet. Nah, di sini kita sebenarnya dia harus pakai jaringan, tapi karena jaringan internet tidak ada, jadi diubah pakai Cisco pakai tracer. Nah, jadi dia bersifat offline lagi. Nah, berarti simak video tentang prakteknya. Nanti kita perlu praktekkan di komputer ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi VoIP pada paket tracer. Nah, ini juga dari video dari murid TKJ juga. Jadi berikut adalah langkah yang harus dilakukan. Pertama, di setting switch port voice-nya. Jadi di setting, kemudian konfigurasi interface secara statik pada router. Berarti secara statik itu secara manual. Kemudian konfigurasi interface host secara auto. Nah, jadi ada dua konfigurasi interface-nya. Pertama secara DHCP sama statik. Kemudian setting VoIP pada router. Kemudian setting dial number untuk iPhone. Nah, jadi nanti kan ada nomor kafe atau nomor dial atau dial plan namanya. Bisa nanti 4444 atau 888. Nah, nanti ada dua buah telepon nanti. Jadi ya kita telepon pakai nomornya ini, maka dia akan berdering atau berbunyi nanti. Nah, kemudian buka langkahnya itu buka software Cisco pakai tracer, buat sebuah router jenis 2811. Nah, karena hanya di sini yang menyediakan fungsi untuk IP port. Nah, jadi kita menggunakan apa? IP port. IP port. Bukan iPhone ya. IP port. Nah, jadi IP port itu kemudian apa lagi? Buat tiga buah IP port, kemudian sambungkan seluruh IP port ke switch. Dan switch ke router masing-masing menggunakan kabel jenis Stripe. Kemudian nomor 6, colokkan coil adapter pada setiap IP port. Itu pada IP port, kemudian drag coil ke port. Nah, ini sudah pernah juga dipraktekkan di kelas 2 kemarin. Nah, ketika itu dipraktekkan sama sama Naswa dengan Ida juga.
juga berhasil. Kemudian karena dia sifatnya offline, tidak butuh jaringan, cuma jadi Cisco pakai TSL ini cuma sifatnya simulasi. Kemudian tahap konfigurasinya, klik pada switch dan masuk kepada .cli. Nah, ini untuk memasukkan coding nanti, codingnya. Kemudian ketika perintah M, kemudian konfig terminal, masukkan perintah interface rank fast internet kosong garis miring 1 kemudian 24. Nanti kita lihat videonya. Jadi pertama tadi apa namanya, mengambil router yang IP-nya apa, 28.11. Nah, jadi tipe routernya itu harus yang ini, kalau yang lain tidak bisa. Alasannya karena router yang 28.11 ini yang pakai IP port, kalau yang lainnya pakai IP address. Sambungkan ID portnya switch menggunakan tabel slide switch berarti. Nah, jadi berarti dia dari tadi kan dari ID port tadi kan ke switch. Nah, jadi tadi ada pilihan ketika di kabel itu ada switch, kemudian baru perseteran 01, kemudian baru switch pada di port yang kedua lagi. Kemudian coba kita ulang yang ini. Nanti pas ada 006. Nah, colokkan file adapter pada setiap IP port. Nah, ya ini yang dicolokkan. Nah, port adapter berarti untuk menghidupkan portnya itu maksudnya. Masuk pada tahap konfigurasi. Nah, pada switch itu pada CLI. Switch seperti enable, kemudian configurator terminal. Kemudian INT interface rank fast internet 0.24 yang tadi. Kemudian masukkan IP-nya. Nah, switch port masukkan portnya dulu. Switch port voice VLAN 1. Ini jadi portnya. Cuma singkat kan yang switchnya. Tadi kan ini switch port voice VLAN 1. Ini
cuma itu pengaturan untuk yang switchnya. Kemudian pada router lagi. Config terminal. Configure terminal. Ini dimasukkan pakai terminal, kemudian IP di HTTP pool lagi ya. Di HTTP pool voice. Konfigurasi dari HTTP. Nah, tadi kan yang bagian switch sudah diatur, kemudian bagian router lagi kan. Nah, di bagian router ini pertama masukkan switch enable. Enable ini untuk router enable itu fungsinya untuk mengaktifkan dari router. Kemudian config terminal, nah itu fungsinya untuk masuk pada konfigurasi dari router tersebut. Baru kita masukkan di sini kan IP DHCP pool voice. Nah, untuk memasukkan konfigurasi yang DHCP. DHCP itu apa tadi? DHCP itu yang pengacuran secara auto atau otomatis. Nah, jadi contohnya kayak gini, perhatikan teman-teman. Jadi kalau nanti contohnya kita terkoneksi sama internet kan, itu kan ada pilihannya DHCP sama static. Nah, nanti kalau kita pilih DHCP, nanti IP-nya akan dapat secara otomatis. Tapi kalau static itu harus dimasukkan secara manual. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian di sini dimasukkan IP dari jaringannya 192.168.1.0. Nah, tahu nggak kenapa 1.0 dibuat? Nah, karena 1.0 itu nanti ada contohnya ada banyak kliennya. Kliennya ada 5. Nah, jadi agar semua klien ini mendapatkan IP, maka dibuat 1.0. Nah, jadi kalau dibuatkan cuma 1.3, jadi cuma satu klien yang dapat. Kalau 0, dapat ke semua kliennya. Nah, kemudian di sini ada subnet masknya. Subnet masknya itu adalah yang 254, 255, 255, 255.0. Nah, 24 subnet masknya. Nah, kemudian masukkan perintah default router itu 192.168.1.1. Nah, default router ini sama dengan IP dari IP gateway-nya. Kita lanjut. Nah, ini dimasukkan IP default router-nya. Kemudian dimasukkan ketikkan option 150 IP 192.168.1.1. Nah, untuk menentukan jumlah IP maksimal yang dilepaskan nanti. Kemudian exit untuk keluar dari konfigurasi. Nah, kemudian memasukkan perintah IP DHCP exclude address 192.168.1.1. Nah, agar IP router yaitu 192.168.1.1 tidak ikut
diberikan kepada klien. Nah, jadi jangan sampai satu ini diberikan sama klien karena ini IP gateway-nya. Dan kemudian ketikkan INT interface pas internet 006 konfigurasi interface pada router. Kemudian masukkan ketikkan IP address 192.168.1.1 yang saatnya tempatnya 2. Ini yang diberikan secara statik lagi. Nah, jadi ada IP yang diberikan secara DHCP dan statik. Ini artinya kodenya artinya dia agar routernya itu tidak mati ketika kita close, itu maksudnya. Nah, lanjutkan. Kemudian apa lagi perintahnya? Untuk inputnya lagi keluar. Kemudian telepon. Nah, ini ketikkan telepon service untuk masuk ke konfigurasi VoIP lagi. Kemudian ketikkan max iPhone 3 dan dial number di 3 untuk memberikan jumlah IP phone dan dial number maksimal. Berarti ada 3 maksimalnya. Sesuai dengan banyak tadi kan teleponnya ada 3 tadi. Kemudian ketikkan IP source address 192.168.1.1 dengan nomornya 2000 untuk menentukan sumber IP pada IP phone. Dia langsung menjawab ketika ada panggilan nanti, itu maksudnya. Atau otomatis dia akan menghubungi nanti. Maksudnya kita akan konfigurasi dial number untuk setiap IP phone. Pindah ke IP phone lagi. Ikon yang nomor 1, kedua kali ikon nomor. Nah, jadi ini nomor HP-nya yang nomornya ini 1001. Nah, ternyata dia nomornya
Kadang-kadang akan membunyi kita pakai tab kan. Kan yang connect. Begitu sebaliknya. Nah, itu cara untuk melakukan layanan voice over in IP phone.